Tersengat aliran listrik, peristiwa itu seringkali terjadi di mana saja, bahkan sampai harus merenggut nyawa manusia. Listrik memang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan industri dan perumahan. Kabel-kabel listrik bertegangan tinggi biasa melalui jalur atas. Untuk alasan keamanan, aliran listrik itu melalui jalur yang tidak dilewati orang. Tapi terkadang, meski aliran listrik telah melalui jalur atas, masih saja ada orang atau pekerja yang lalai tanpa sengaja menyentuhnya. Banyak musibah yang terjadi disebabkan oleh aliran listrik, akibat dari kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menggunakan listrik dengan baik dan benar. Menggunakan kabel yang bukan standar ukurannya dapat mengakibatkan percikan api hingga mengakibatkan kebakaran terjadi, karena kabel yang digunakan tak kuat menahan arus listrik yang berukuran besar. Seorang pekerja bangunan tersengat listrik ketika memperbaiki atap rumah yang bocor di Jalan Pipa Kosambi, Kota Tangerang. Sebelum musibah itu terjadi, sehari sebelumnya Ahmad, seorang tukang bangunan, menerima order dari tetangganya untuk memperbaiki atap rumah kontrakan yang sering bocor karena hujan. Gue lagi perlu banget nih, kontrakan gue pada bocor. Bisa nggak lo nolongin gue? Tapi besok ya Bu ya? Sebelum berangkat emang awalnya gak kayak itu gitu, kayak males gitu. Mau berangkat mau pergi, makanya pergi gak siang, jam 9-an. Jadi nggak itu apa, biasanya kerja nggak pernah. Biasanya Iya. nggak pernah lemes kayak gitu. Lagian ini mah kerja itu nyuruh itu sama anak, ngajak anak. Biasanya nggak pernah kerjaan itu ngajak anak. Kata saya, Rul, ikut bapak yuk kerja, ayo. Waktu mau pergi emang dia ada firasat apa? Kayak males gitu. Ya tapi dia tetap aja berangkat ngeluarin motor, malah ngajak anaknya. Biasanya dia nggak pernah ngajak anaknya. Pagi itu tak seperti biasanya, Ahmad nampak gelisah dan malas-malasan. Istrinya datang membawakan sarapan pagi dan menanyakan tingkahnya yang tak seperti biasanya. Bu, Iki kemana Bu? Ki, sini Ki. Ini bakal panggil bapak nih. Sarapan pun tak habis dimakannya. Kemudian Ahmad mengajak anaknya untuk membantu bekerja. Ya Pak, Iya Bu. Ki, salim sama Ibu. jagain bapak ya Ki. Lalu mereka pergi menuju ke rumah kontrakan yang akan diperbaiki atapnya. Tuh udah di sana tuh. Udah dulu di sini aja, di bawah bapak naik. Tangga telah terpasang dan Ahmad siap mengecek bagian mana yang sering bocor. Ke atas, nanti kalau Bapak perlu apa-apa, kamu kasih Bapak ya. Iya Pak. Hati-hati ya Pak. Iya Ki. Tuh saya naik, tuh ambil tangga naik, itu genteng, tiba-tiba jalan sedikit, nggak lama lagi, iya gitu kejadian. Saat sedang melakukan pengecekan, Mana yang bocor? ia tidak menyadari kalau ada kabel listrik melintang di dekatnya. Akibatnya Ahmad tersengat aliran listrik kabel itu. Tubuhnya terbakar dan terlempar ke atap genteng. Iya, pada teriak-teriak yang dari seberangnya, itu tolongin tuh orang anak itu orang kesetrum katanya. Tolongin. Saya mah nggak ini, dari ini enggak, dari pertama kesetrum nggak ini, nggak pingsan. Sadar orang baju aja menyala, saya buka. Anaknya yang berada di bawah sangat panik melihat kondisi ayahnya. Teriakan sang anak membuat warga berdatangan dan segera menolong untuk diantar ke rumah sakit. Dek, tolong Dek. Kenapa Pak? Tolong dibantu, diturunin ya. Iya. Hati-hati ya. Bapak. Bapak. Ayo. Ya, turun pelan-pelan. Ya Allah. Kenapa Mat bisa begini? Kenapa? Bapaknya kesentuh. Nggak hati-hati sih kerjanya Mat. Kali hati-hati dong kerjanya. Ya Allah sampai kayak gini. Pak, kalau bawa rumah sakit ya Pak ya. Oh, kayak begini. Kok bisa nggak hati-hati sih lo Mat?
Istri dan anaknya hanya bisa menangis melihat kondisi sang ayah yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Maafin Bapak ya Bu, Bapak sebenarnya nggak mau berangkat kerja. Nanti Bapak nggak enak ragu-ragu. Dokter bilang Bapak udah boleh pulang. Syukur ya pada Allah itu ya, bisa nyelamatin saya gitu. Enggak ini apa, yang sampai terjadi yang enggak gitu. Kini Ahmad tak lagi bisa melakukan apa-apa, hanya berbaring dengan tubuh yang dililit perban. Istrinya dengan sabar melayani kebutuhan sang suami, sementara Ahmad hanya bisa meminta istrinya untuk bersabar dan ikhlas menerima musibah yang menimpa dirinya. Ya, makan lagi ya. Pak. Pokoknya harus cepat sembuh ya. Iya Bu. Semangat sembuh ya, Pak ya.